Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105 saudaraku. Firman Bapa Yai pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 atau pada tanggal 1 Kislev 5783 diambil dari kitab Rut 1 ayat 1 saudaraku, yang berkata demikian saudaraku. Ketika Israel masih diperintah oleh hakim-hakim, pada suatu kali terjadilah kelaparan di negeri itu. Waktu itu seorang pria dari Bethlehem, Yehuda yang bersama istri dan dua anak laki-lakinya pergi mengembara di negeri Moab. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang riwayat keluarga Naomi, saudaraku. Kita sudah memasuki di dalam kitab Rut, saudaraku. Dan di sini dikatakan ketika Israel masih diperintah oleh hakim-hakim, pada suatu terjadi kelaparan di negeri itu, saudaraku. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Bapa Yahweh, saudaraku, dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, dan dia menjadi biji mata Bapa Yahweh. Namun Bapa Yahweh mengizinkan terjadinya kelaparan juga di negara tersebut, saudaraku. Tentu ada sebab, saudaraku. Apakah ini wujud bahwa Bapa tidak konsisten untuk memberkati? Tentu tidak, saudaraku. Artinya bahwa kebebasan manusia itu tetap menjadi kebebasannya manusia itu sendiri, saudaraku. Walaupun dia sudah dijanjikan sebagai bangsa biji mata Bapa Yahweh. Artinya bila bangsa itu mengikuti apa yang sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh, tentu bangsa itu atau bangsa Israel akan tetap dalam perlindungan Bapa Yahweh yang sempurna itu. Terjadinya hujan awal dan hujan akhir, panen raya berkelimpahan, 7 tahun berlalu, ada tahun Sabat, tahun memasuki tahun pertama. Siklus itu berjalan secara sempurna, saudaraku. Namun ada dekade seperti ini, bangsa Israel mengalami kelaparan. Dan ini tentu ada sebabnya, saudaraku. Dan kitab suci mencatat hal ini. Mengapa, saudaraku? Seperti di dalam penghujung di kitab Hakim-Hakim yang kemarin baru kita renungkan, di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 dikatakan, pada zaman itu tidak ada lagi raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini dia, saudaraku. Setiap orang berbuat benar menurut pandangannya sendiri. Lewat renungan ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita saat ini dalam kita menjalani iman kita, saudaraku. Jadi bila kita sudah jelas firman yang kita terima, firman yang sudah kita dengar, dan firman yang sudah kita ketahui, saudaraku, namun kita dalam menjalani kehidupan kita tidak melakukannya, dan bahkan kita menganggap itu suatu hal kebenaran sesuai dengan apa yang kita rasakan sendiri, saudaraku, sesuai dengan pengetahuan kita sendiri, sesuai dengan standar kita sendiri, saudaraku. Bahkan sampai kita mengeraskan hati kita, saudaraku, kita tidak mau diubah rupakan sesuai dengan firman Bapa Yahweh, dan menganggap bahwa itu tidak perlu lagi seperti itu, saudaraku. Mari, saudaraku, bangsa Israel saja yang merupakan bangsa biji mata Bapa Yahweh izinkan mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kelaparan, saudaraku. Oleh karena apa? Karena sikap hati kehidupan mereka dan style gaya hidup mereka, bangsa itu adalah melakukan apa yang sesuai mereka inginkan sendiri, saudaraku. Sementara Bapa sudah memberikan aturan-aturan yang sudah jelas di dalam Torahnya Bapa Yahweh. Mari, saudaraku, kita introspeksi diri pribadi lepas pribadi, saudaraku. Tentu bila kita mengalami sesuatu hal yang tidak
baik di dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berbisnis dan sebagainya, tentu yang pertama kita lakukan, kita harus introspeksi diri. Kita minta pengampunan kepada Bapa Yahweh, dan kita kembali kepada hukum Bapa Yahweh, saudaraku. Bukan mau melakukan apa yang sesuai yang maunya kita saja, saudaraku. Ini saudaraku yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Dan kita juga tidak perlu harus menempatkan diri kita sebagai orang-orang penyembah Bapa Yahweh memiliki suatu kesombongan rohani, saudaraku. Ini juga hal yang menjadi renungan pada pagi hari ini, sama seperti bangsa Israel, saudaraku, yang menempatkan kesombongan rohani ini, saudaraku. Sehingga ini juga yang ditegur, khususnya pada pemimpin-pemimpin rohani di zaman Yeshua HaMashiach, saudaraku, yaitu para ahli kitab dan orang-orang Farisi. Dan ini juga tidak perlu terjadi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Namun kita tetap memiliki sikap hati untuk tetap mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Dan berita yang kedua, kita juga mengasihi sesama manusia, saudaraku. Terlebih dalam komoditas kita sebagai penyembah Bapa Yahweh, dan terlebih kita saudara-saudara seiman di dalam roh yang sama, yaitu roh Bapa Yahweh yang ada pada kita. Tidak perlu ada yang mengeksklusifkan diri, saudaraku, seolah-olah menjadi orang yang lebih hebat daripada yang lainnya, saudaraku. Karena yang perlu yang kita lakukan adalah kita saling membangun satu sama lain, untuk kita membangun di dalam iman rohani kita, dan adanya kesehatian, adanya satu kekeluargaan yang baik, saudaraku. Dan disitulah terpancar sukacita yang baik, sukacita yang besar, adanya satu kedamaian bersama satu roh, yaitu roh Bapa Yahweh. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita, saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Sekali lagi, bangsa pilihan Bapa Yahweh saja diizinkan terjadinya seperti itu. Kelaparan-kelaparan yang besar, saudaraku. Dan ini merupakan gambaran di dalam iman kita saat ini. Untuk kita jangan berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri saja, saudaraku. Sesuai mau kita sendiri saja. Seolah-olah apalagi kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang merasa eksklusif di dalam rohani karena sudah menyembah Bapa Yahweh. Tentu tidak seperti itu, saudaraku. Mari kita kembalikan. Justru kita mengenal Bapa Yahweh, makin tertunduk kita kepada perintah dan ketetapannya. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Bapa Yahweh. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajah kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, dan bersama Bapa yang di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, disitulah ada keselamatan yang pasti itu. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.